Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa mendatangkan manfaat, barokah, tambahan ilmu yang menjadikan kita semakin bertakwa, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insyaallah pada kesempatan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang luqatah yang alhamdulillah kita telah sampai pada al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua tentang aqsamul luqatah, macam-macam luqatah. Baik, lanjut kita baca kitab Fikih Muyassar. Silakan disimak baik-baik. Al-awwal ma la tattabi'uhu himmatun nas. Barang yang himmatun nas, keinginan manusia, la tattabi'uhu, tidak meliriknya, tidak mengikutinya. Maksudnya barang yang tidak berharga. Kasauti, seperti cemeti, waragifi, dan sepotong roti, wasamarah, dan sebiji buah, wal asa, yaitu kayu tongkat. Benda-benda yang disebutkan tadi adalah benda-benda yang nafsu manusia, keinginan manusia tidak melirik kepada benda tersebut jika ditemukan di jalan tergeletak. Orang nggak akan melirik, ada peniti di jalan, ambil ah. Nggak ada, ini termasuk benda yang tidak berharga. Wa hadza yajuzu iltiqatuhu. Benda-benda yang seperti ini, yaitu benda-benda yang keinginan manusia tidak melirik kepadanya ketika ditemukan tergeletak di jalanan, yajuzu iltiqatuhu, boleh langsung diambil. Walil multaqit il intifa'u bihi, dan bagi orang yang memungutnya boleh langsung memanfaatkannya, menggunakannya. Wa tamallukuhu bila ta'rif, dan boleh langsung memilikinya tanpa harus mengumumkan terlebih dahulu. Ya, seperti cemeti, sepotong roti. Mungkin misalnya ada orang lagi dalam perjalanan, lapar, dia nggak punya uang. Qadarullah dalam suatu tempat, ya, di tempat berteduh ada sepotong roti yang dia lihat masih layak untuk dimakan, maka boleh dia makan. Atau sebiji buah-buahan yang jika jumlahnya cuma satu, orang nggak ngelirik, maka boleh langsung diambil. Kalau buah durian ya beda lagi, ini makan memang durian satu biji dan bisa dimakan 1-2 orang, dan buah durian termasuk buah yang dilirik oleh orang. Nah, ini berarti tidak termasuk dari macam yang pertama dari luqatah. Taib, kita lanjut ke dua atsani. Ma yamtani binafsihi min sighari sibai wa ghairihi. Ma yamtani binafsihi, hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri
min sigharis siba. Siba itu binatang buas, dari binatang buas yang kecil, wa ghairiha, dan yang semisalnya. Jadi poin kedua ini membahas tentang hewan-hewan. Kal ibili, seperti ibil yaitu unta, wal khayli yaitu kuda, wal baqari dan juga sapi. Wal bighali dan keledai. Afwan, untuk bigol ini maknanya bukan murni keledai ya, tapi bigol ini adalah hasil dari persilangan antara kuda dengan keledai. Maka anaknya disebut dengan bigol. Wa hadza yahrumu iltiqatuhu. Dan hewan-hewan yang seperti ini haram iltiqatuhu, untuk mengambilnya. Wala yamlikuhu multaqituhu. Dan orang yang mengambilnya tidak bisa memilikinya bita'rifihi, walaupun telah mengumumkannya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Zaid, dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Zaid bin Khalid al-Mutaqaddim yang telah lalu. Malaka walaha, apa urusanmu dengannya? Da'ha, biarkan ia. Fa inna ma'aha hidha'aha, karena sesungguhnya bersama hewan yang hilang tersebut ada sepatunya hewan tersebut. Wasiqa'aha, dan tempat minumnya. Taridul ma'a, hewan itu bisa mendatangi air dan minum dari air tersebut. Wa ta'kulu syajara, dan dia juga bisa makan pohon, maksudnya dedaunan pohon. Hatta yajidaha rabbuha, dan hewan tersebut lakukan hal-hal tadi sampai pemiliknya datang menemuinya. Ahibati fillah, pada poin kedua ini yang harus kita perhatikan adalah bahwa hewan-hewan yang disebutkan tadi ditemukan tersesat di jalan, dan pada hewan tersebut ada tanda milik orang lain, seperti tempat duduknya, tali pengikatnya. Maka gak boleh diambil hewan tersebut karena ada tanda milik orang lain. Tapi jika hewan tersebut ditemukan dan tidak ada tanda milik orang lain, dengan kata lain hewan tersebut adalah hewan liar, maka boleh untuk diambil. Baik, kita lanjut ke yang ketiga. Ma yajuzu iltiqatuhu, benda yang boleh diambil, dipungut, wa yulzimuhu, tapi mengharuskan ta'rifuhu, untuk mengumumkannya. Mengharuskan untuk mengumumkannya. Kadzahab, seperti emas, wal fiddah, dan perak, wal mata', yaitu perhiasan. Apalagi wala yamtani min sigari siba, dan hewan-hewan yang tidak bisa menjaga diri min sigari siba, dari hewan buas kecil, kalgonam, seperti kambing. Ini hewan yang tidak bisa menjaga diri dari hewan buas yang bentuknya kecil ya, hewan buas kecil. Seperti serigala, seperti itu. Apalagi wadajaj, kemudian ayam, wanahwihima, dan yang semisalnya. Wadzalika li hadits Zaid bin Khalid al-Mutaqaddim, dan hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Zaid bin Khalid al-Mutaqaddim yang telah lalu. Hadza liman wathiqa fi nafsihi, hal ini diperbolehkan bagi siapa yang yakin fi nafsihi, pada dirinya, wa qadira ala ta'rifiha, dan dia merasa mampu untuk mengumumkannya. Jadi begini ya ikhwan, untuk poin yang ketiga ini,
boleh diambil, dengan catatan orang yang mengambilnya yakin dalam dirinya kalau dia ini orang yang amanah, tanggung jawab, dan dia mampu untuk mengumumkan barang yang dia temukan ini. Nah, tadi barang-barangnya jelas ya, emas, perak, perhiasan, hewan-hewan yang gak bisa menjaga diri dari hewan buas kecil seperti kambing, domba, dan ayam. Berarti kesimpulannya ada 3 nih. Ada 3 jenis atau macam-macam barang temuan. 1, barang temuan yang umumnya orang lain itu gak pengen ngambil karena barang yang gak ada harganya. Kayak 1 peniti tergeletak di jalan, tongkat, ranting kayu, sepotong roti. Ini orang-orang umumnya gak ada keinginan untuk mengambilnya, maka boleh langsung diambil, boleh langsung dimiliki tanpa mengumumkannya. Yang kedua adalah hewan yang ditemukan tersesat di jalan dan pada hewan tersebut ada tanda milik orang lain, serta hewan-hewan itu adalah hewan yang bisa menjaga diri dari hewan buas kecil. Contohnya ya sapi, kuda, onta, bigol. Maka gak boleh diambil, gak boleh dipungut walaupun tujuannya untuk mengumumkan, gak boleh. Udah biarin aja. Kemudian yang ketiga adalah benda-benda berharga seperti emas, perak, perhiasan, serta hewan-hewan yang gak bisa jaga diri dari hewan buas kecil seperti domba, kambing, dan juga ayam. Apa yang harus dilakukan? Apa hukumnya? Hukumnya boleh mengambilnya dan harus mengumumkannya. Boleh mengambilnya dan harus mengumumkannya. Selama 1 tahun di tempat-tempat yang ramai orang di daerah yang dia menemui barang tersebut. Misalnya dia temui barang tersebut di pasar Lewiliang. Dia temuin tuh di pasar Lewiliang. Ya dia umumkan di pasar Lewiliang selama 1 tahun. Gak boleh dia nemuin barang di Lewiliang, dia ngumuminya di Medan. Gak nyambung jadinya. Atau dengan teknologi yang ada zaman sekarang, lewat sosial media dia umumin, dia foto dia selama 1 tahun. Kalau sudah lewat 1 tahun, gak ada yang datang untuk mengambilnya sebagai pemilik aslinya, maka barang tersebut menjadi amanah di tangannya dan dia boleh menggunakannya. Dan jika suatu hari ada orang yang datang untuk mengambilnya karena dia pemilik aslinya, maka dia harus mengembalikannya. Baik, kita lanjutkan ahibati fillah. Al-mas'alatu tsalitsatu, permasalahan yang ketiga. Ba'dul ahkami al-muta'alliqati biha. Beberapa hukum yang berkaitan dengan luqatah. Al-muta'alliqah berkaitan biha dengan luqatah. Al-awwal. Idza kana al-malqut hayawanan ma'kulan. Apabila barang temuan yang dipungut atau diambil berupa hewan yang dimakan, maksudnya halal untuk dimakan, fahuwa mukhayyarun baina aklihi wa daf'i qimatihi fil hal au bai'ihi wal ihtifadhi bi qimatihi li sahibihi ba'da ma'rifati awsafihi aw hifdhihi wal infaqi alaihi min malihi wala yamlikuhu. Tayyib. Fahuwa mukhayyarun, maka orang yang memungutnya itu mukhayyar, diberi pilihan. Baina aklihi, antara dia langsung makan tuh hewan, wadaf ikimatihi filhal, lalu dia ganti rugi dengan uang semisal atau seharga hewan yang dia makan. Nah, daripada nih hewan mati, mendingan saya manfaatin deh, saya makan, nanti saya kasih uangnya, dan uangnya dia simpen sampai datang pemiliknya lalu dia berikan uangnya. Au bai'ihi, atau dia nggak makan tapi dia jual.
wal ihtifadz biqimatihi, dan dia menyimpan uang hasil penjualan hewan tersebut li sahibihi, dan dia simpan sampai datang pemiliknya, ba'da ma'rifati awsafihi, setelah hal itu dia lakukan setelah dia mengenali ciri-cirinya, ciri-ciri hewan tersebut, au hifdhihi, atau dia menjaganya, nggak dia makan, nggak dia jual, tapi dia simpan, wal infaq alaihi, dan dia merawat hewan tersebut, dia beri makan, dia kasih minum, intinya dirawat sama dia, min malihi, dan perawatannya menggunakan uang darinya, uang dari orang yang menemukannya, wala yamlikuhu, dan dia tidak boleh memilikinya, wa yarji binafaqati ala malikihi idza jaa wastalamahu, dan dia meminta kembali biaya perawatannya dari pemilik aslinya, idza jaa, jika pemilik aslinya datang, wastalamahu, dan memintanya, wa idza jaa sahibuha, apabila pemiliknya datang, qabla an ya'kulu ayyakulahal multaqid, sebelum hewan yang ditemukan itu memakan pakanannya, qabla an ya'kula ha'al multaqid, sebelum hewan yang ditemukan itu ya, wa idza jaa sahibuha, dan apabila pemilik aslinya datang, qabla an ya'kulahal multaqat, sebelum hewan yang ditemukan itu makan pakan atau ya makanan hewan, sebelum hewan yang ditemukan itu makan dari makanan yang diberikan oleh orang yang menemukannya. Jadi contohnya misalnya ya, pemilik aslinya si A, sedangkan B adalah orang yang menemukan hewan. Ketika si A pemilik aslinya datang, sebelum hewan itu memakan pakan yang diberikan oleh si B, maka pemilik aslinya boleh langsung ngambil. Boleh langsung mengambilnya. Begitu ya ikhwan. Jadi poin pertama ini, jika menemukan hewan, dan hewannya di sini adalah hewan yang tidak bisa menjaga diri dari hewan buas kecil seperti ayam, maka penemunya boleh langsung makan, dengan syarat dia ganti uang. Oh, ayam harganya 40.000 lah, nah, saya makan aja lah, lalu dia taruh uang 40.000. Atau boleh juga, daripada saya makan, saya kan gak suka ayam, saya jual aja deh, dia jual ke pasar, maka hasil penjualannya disimpan sama dia. Atau yang ketiga, dia rawat tuh ayam, nggak dimakan, nggak dijual, dia rawat, dan biaya perawatannya dari uang si penemu. Kalau pemiliknya datang, maka dikembalikanlah. Jika sudah berupa uang, ya kembalikan uangnya. Jika masih berupa hewan, kembalikan hewannya. Dan kalau dia telah mengeluarkan biaya perawatan, minta aja sama pemilik aslinya. Seperti itu. Atsani, yang kedua, idza kana al-malqut mimma yakhsha fasaduhu kal fakihah. Apabila barang yang ditemukan, idza kana al-malqut, apabila barang yang ditemukan, mimma yakhsha, termasuk dari barang yang dikhawatirkan, fasaduhu, khawatir rusak, basi, busuk, kal fakihah, seperti buah, falil multaqid, maka bagi yang menemukannya akluhu, boleh langsung makan, wadafa akimatihi, wadafa akimatahu, lalu dia menaruh uang ganti rugi. Misalnya dia nemuin apel, ya, wah ini apel ditemuin, kalau misalnya nggak dimakan busuk nantinya nih, udah saya makan aja, harga satu apel lah kira-kira 2.000, dah taruh uang 2.000, dia simpan uang 2.000-nya untuk pemiliknya. Afwan, bukan apel harganya 2.000 ya, afwan. Kalau misalnya cuma ditemuin satu biji, orang nggak terlalu nafsu. Anggaplah misalnya yang dia temukan adalah durian.
ya, yang harganya mungkin satu buahnya 100.000, dan dia lihat kalau misalnya dibiarin bakalan busuk nih, nanti mubazir kalau busuk, dah saya makan aja lah. Lalu dia makan, kemudian dia taruh uang 100.000, lalu dia umumkan kalau dia menemukan buah durian yang perkiraan harganya 100.000. Kalau datang pemiliknya, lalu pemilik tersebut bisa memberikan cirinya, contohnya di buah durian tersebut ada tali ikatannya, warnanya ini misalnya. Oh benar, berarti dia pemilik aslinya karena bisa menyebutkan ciri-cirinya. Maka dia kasih uangnya 100.000. Kok jadi uang? Iya, karena buah duriannya telah dimakan. Au bai'uhu wa hifdzu tsamanihi. Atau dia jual aja buah tersebut, dia bawa ke pedagang, dia jual lalu dia simpan uang hasil jualannya, lalu dia berikan jika pemilik aslinya datang. Baik, jadi poin yang kedua adalah menemukan barang yang berharga namun khawatir barang tersebut bisa rusak seperti makanan, maka boleh langsung dimakan lalu dia ganti rugi, atau dia jual hasil jualannya, dia simpan uangnya, kemudian dia berikan uangnya kepada pemilik aslinya jika datang. Tsalits, aman nuqud wal awani. Adapun uang dan bejana, wal mata dan peralatan lainnya, fayulzimuhu hifdzul jami' amanatan biyadihi. Fayulzimuhu, maka penemunya wajib hifdzul jami', untuk menjaga barang-barang tadi, amanatan biyadihi, sebagai amanat di tangannya, wa ta'rifu biha fi majami'in nas, dan dia wajib untuk mengumumkannya di tempat-tempat berkumpulnya orang. Majami'in nas, tempat-tempat berkumpulnya orang. Sekali lagi, adapun uang, bejana, peralatan yang berharga yang orang itu melirik kepada benda tersebut, maka yang harus dilakukan adalah langsung disimpan. Jangan dijual, tapi disimpan. Ya, dan benda tersebut menjadi amanah dalam dirinya, dan dia harus mengumumkannya di tempat-tempat berkumpulnya orang selama 1 tahun. Ar-rabi, la yajuzu akhdhul luqatah illa idza amina ala nafsihi minha. Enggak boleh, la yajuz, akhdhul luqatah, untuk mengambil barang temuan, illa idza amina ala nafsihi, kecuali dia merasa gitu, orang yang mengambilnya merasa aman terhadap nafsihi, terhadap nafsunya. Maksudnya dia merasa dirinya amanah, bisa bertanggung jawab. Wastata'a an yu'arrifa biha, dan dia merasa mampu untuk mengumumkannya. Li'anna ta'arif bil luqatah wajib, karena mengumumkan barang temuan itu hukumnya wajib. Fa idzal taqataha ya'rif sifataha. Apabila dia menemukan barang temuan, fa idzal taqataha, maksudnya bukan dia menemukan ya. Apabila dia menemukan barang temuan lalu dia memilih untuk mengambilnya, memungutnya, yu'arif sifatah, maka hendaklah dia mengenali ciri-ciri barang yang dia temukan. Kalau dia nemuin dompet berharga, di dalamnya ada uang, dia lihat, oh dompetnya warnanya hitam, ada seletingnya, oh dompetnya ada ukirannya, begitu. Tsumma yu'arif sanatan kamilatan, kemudian dia mengumumkannya selama 1 tahun penuh. Wadzalika bil munadat 'alaiha fi majami'in nas, dan pengumumannya itu dia lakukan di tempat-tempat berkumpulnya orang.
Fa in jaa sahibuha, apabila datang seseorang yang mengaku sebagai pemiliknya, wa wasafaha, lalu dia mampu menyebutkan ciri-ciri barang, bima yutabiq sifataha, yang sesuai dengan sifat barang, ciri barang yang ditemukan, dafa'aha ilaihi, maka penemunya harus mengembalikan, menyerahkan barang yang dia temukan kepada pemilik aslinya. Fa illam ya'ti sahibuha, apabila pemilik aslinya tidak datang, ba'da tahrifiha aman kamilan, setelah barang itu diumumkan selama 1 tahun penuh, takunu milkan lahu, maka barang temuannya itu menjadi miliknya, tapi statusnya tetap amanah, titipan. Dia boleh gunakan setelah 1 tahun, dia boleh gunakan. Tapi kalau setelah dia gunakan toh ternyata pemiliknya datang, dia nggak bisa bilang saya udah umumin 1 tahun kamu nggak datang-datang. Ya udah, barangnya udah saya gunain dan sudah jadi milik saya. Ini nggak bisa. Walaupun sudah lewat 1 tahun, pemiliknya datang dan pemiliknya bisa menyebutkan cirinya, harus dia kembalikan. Karena barang tersebut bukan jadi milik penemu, tapi hanya sebatas titipan di tangan penemu. Al-khamis, al-multaqit yatamallak al-luqatah. Penemu boleh memiliki, yatamallak boleh memiliki al-luqatah, barang yang ditemukan, ba'da ta'rifiha, setelah dia mengumumkannya, wa mururil haul, dan pengumumannya itu lewat 1 tahun, sudah lewat 1 tahun. Lakin la yatasarraf fiha illa ba'da ma'rifati awsafiha. Lakin akan tetapi la yatasarraf fiha, dia tidak boleh menggunakannya, memanfaatkannya, illa ba'da ma'rifati awsafiha, kecuali dia sudah hafal mengenal ciri-ciri barang yang dia temukan. Famataja atau libuha, apabila datang orang yang pemilik aslinya lalu memintanya, bima yantabik ala tilkal awsaf, lalu orang yang datang dan dia pemilik aslinya mampu menyebutkan ciri-ciri barang tersebut sesuai dengan ciri barang yang ditemukan, dafa'aha ilaihi bila bayyinatin wala yaminin, maka penemunya langsung memberikannya tanpa meminta kepada si pemilik asli untuk mendatangkan bukti atau minta bersumpah. Ayo coba kamu sumpah dulu, berani gak? Gak boleh begitu. Langsung diberikan. Li amri sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bidzalika, dengan hal itu. Fi hadits Zaid bin Khalid al-Mutaqaddim, berdasarkan hadis yang dibawakan oleh sahabat bernama Zaid bin Khalid yang telah lalu. Asadis, yang keenam, al-luqatah. Luqatatus sabi wasafih. Barang temuan atau barang yang diambil berupa anak-anak, sobi, wasafih, dan orang-orang yang lemah akal. Yatasarraf fiha waliyu amrihima, maka wali keduanya yang bertindak, bima sabaqa bayanuhu, wali keduanya yang bertindak sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, jadi hal-hal yang dia butuhkan, yaitu si anak-anak atau orang yang lemah akal, maka yang mengurusnya adalah para walinya, yaitu orang-orang yang menemukannya. Luqatatul haram la tamliku bil hal, barang temuan yang ditemukan di tanah haram, yaitu tanah suci Madinah dan Mekah, tidak boleh dimiliki, ya, tidak boleh dimiliki bihalin, dalam kondisi apapun. Wa yajibu ta'rifi biha tulad dahari, dan wajib diumumkan selama-lamanya, nggak ada batas waktunya, terus diumumin terus. Seperti itu barang temuan yang ditemukan di tanah suci. Tayyib. Kemudian al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat dari bab luqatah ini. Apa itu? Fil laqit. Apa itu laqit? Laqit adalah anak temuan. Baik, kita baca.
Al-laqitu huwa tiflul ladzi yujadu manbudhan fi syari'. Al-laqit, laqit, huwa tiflu adalah anak alladzi yujadu manbudhan, yang ditelantarkan di jalan atau ditemukan tersesat di jalan, fi syari', di jalan, au babi masjidin wa nahwihi, atau ditemukan di pintu masjid atau yang semisalnya. Intinya anak hilang. Au yadhillu an ahli, atau dia terlepas dari keluarganya, tersesat dari keluarganya. Wala yu'raf lahu nasabun wala kafil, dan tidak diketahui nasabnya dan penanggung jawabnya, orang yang ngurusnya nggak tahu siapa ini. Intinya anak hilang, jelas ya kalau anak hilang. Wala yanbaghi tarkul laqit, tidaklah pantas, tidak patut membiarkan anak hilang, dibiarkan begitu saja. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Fa umumul ayat, keumuman ayat ini ya dulu ala wujubi akhdhil laqit, menunjukkan atas kewajibannya mengambil anak temuan, anak hilang, diambil, dirawat. Faltiqatuhu wal infaqu alaihi fardun ala kifayah, mengambil anak hilang kemudian merawatnya itu fardun alal kifayah, hukumnya fardu kifayah. Li'anna fi akhdhihi ihya'un li nafsihi, karena mengambilnya berarti menghidupkan jiwa, telah menyelamatkan jiwa. Wa ma wajada ma'ahu min mali fahuwa lahu, dan harta benda yang ditemukan bersama anak hilang tersebut adalah milik anak tersebut, bukan milik penemunya. Amalan bidzahir, sebagai bentuk pengamalan dengan fakta yang terlihat, yang nampak. Wali anna yadahu alaihi, dan karena tangannya, tangan anak yang hilang itu menggenggam barang berharga tersebut, atau barang berharga tersebut ada menempel pada tubuhnya. Mungkin seperti jam tangan, atau kalau anak perempuan ada anting dan gelang, maka itu milik anak tersebut. Wa yunfik alaihi minhu, penemunya boleh merawat anak hilang tersebut dengan biaya dari harta yang ada pada anak tersebut. Ya, biayanya diambil dari harta yang ada pada anak tersebut. Fa illam yakun ma'ahu malun, apabila penemunya tidak memiliki harta, lam yakun ma'ahu malun, tidak punya harta, atau pada anak tersebut juga nggak ada barang berharga yang bisa digunakan untuk merawat anak tersebut, anfaqa alaihi min baitil mal, maka penemunya berhak mendapatkan uang dari baitul mal untuk merawat anak tersebut. Wallaqitu hurrun muslimun fi jami'i ahkamihi, anak temuan statusnya itu merdeka, berarti nggak boleh dianggap budak. Muslimun, dan agamanya adalah Islam, fi jami'i ahkamihi, dalam segala hukumnya. Illa idza wujida bi baladil kufri, kecuali anak temuan itu ditemukan di negara kafir. Fa innahu kafir, maka anak yang ditemukan itu dihukumi kafir. Wa yathbutu nasabul laqit bi iqrari man yaddaihi, nasab anak temuan yathbutu ditetapkan bi iqrari berdasarkan pengakuan man yaddaihi, orang yang mengakuinya, mimman yumkinu kaunuhu minhu, dari kalangan orang-orang yang dimungkinkan statusnya sama dengan anak tersebut. Fa in tanaza'a fihi aktsar min wahid, apabila ada dua orang atau lebih
yang memperebutkan anak tersebut, yang ngaku-ngaku orang tuanya, wala bayyinatin, dan gak ada bukti, kedua-duanya gak punya bukti kalau anak tersebut adalah anaknya, arada alal qafah, maka sebagai jalan keluarnya adalah perkaranya, permasalahannya diberikan kepada qafah. Siapa itu qafah? Jam'ul qaif. Qafah itu jamak dari qaif, wa huwa alladhi yatatabba athar wa yu'arrifuha, yaitu orang-orang yang menelusuri jejak dan mengenalinya. Wa ya'rifu syabah rajul bi akhihi wa abihi, dan dia bisa menemukan kemiripan seseorang dengan saudaranya atau dengan bapaknya. Ya, berarti ini orang punya kemampuan bisa nebak, oh ini anaknya si A, oh ini anaknya si B. Dia punya keahlian. Nah, kalau zaman sekarang tinggal tes DNA saja. Kalau DNA-nya cocok sama siapa, ya berarti dia orang tua aslinya. Wal ahaqqu bi hadanatil laqit wajiduhu. Wal ahaq, orang yang paling berhak, bi hadanatil laqit, untuk mengasuh anak temuan, wajiduhu, adalah orang yang menemukannya. Bisyartin an yakuna hurran aminan adilan rasyidan, dengan syarat orang yang menemukan itu statusnya hur, orang yang merdeka, bukan budak, aminan, dan dia orang yang dipercaya, bertanggung jawab, adilan, orang yang adil, rasyidan, dan tindakannya gak nyeleneh, tindakannya normal. Wala hadanatul lil kafiri wala fasiki ala muslimin. Orang kafir, orang fasik tidak berhak untuk mengasuh anak temuan yang agamanya Islam. Baik. Dan yang terakhir, wa yustaratu fil multaqit, orang yang memungut disyaratkan al-aqlu, berakal, wal bulugu, dewasa, wal islamu, beragama Islam, wal adalatu, adil, soleh, ya, warusdu, dan akalnya normal, tindakannya lurus. Fala yasihul iltiqatu sabi, maka gak boleh mengambil anak temuan, anak tersesat, anak hilang, gak boleh diambil oleh fala yasihul iltiqatu as-sabi, maka anak kecil gak sah untuk mengambil barang temuan. Wal majnun, orang gila juga gak sah mengambil barang temuan atau anak hilang. Wal abdu, begitu pula dengan budak, gak sah, ya, gak boleh untuk mengambil barang temuan atau anak hilang. Wal kafir lil muslim, dan orang kafir juga gak berhak mengambil, memungut barang temuan atau anak hilang yang beragama Islam. Wal fasik wasafih, begitu pula orang fasik dan orang yang lemah akalnya. Baik, ahibati fillah, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Silahkan dipertanyakan jika ada yang kurang paham lewat WhatsApp, dan dicatat yang penting-penting di buku tulis kalian, serta tolong jawab latihan yang Ustadz berikan di Google Classroom. Sekali lagi, bagi yang nama di Google Classroom-nya belum nama asli, tolong dirubah ke nama asli untuk memudahkan dalam penginputan nilai. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.